Kelihatan ya semua ya. Jadi di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau ada bertanya nanti baru ya saya kasih satu-satu gitu untuk bisa apa namanya ada komentar atau memang ada pertanyaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kemarin kan memang Bu Elsie sudah menyampaikan di epidemiologi analitik ini di awal memang kita berbagi ya dari RPS yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi memang ada beberapa yang seharusnya setelah UTS sudah dimajukan oleh Bu Elsie. Nah, saya sedikit memberikan sebelum kita mengantarkan minggu depan lebih detail lagi di dalam pembahasan mata kuliah ini. Saya menjelaskan sedikit apa perbedaan antara epidemiologi analitik dengan deskriptif. Nah, supaya nanti Anda paham gitu. Meskipun di metodologi sudah kita jelaskan juga perbedaan ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi saja supaya Anda tidak ya setelah UTS itu nggak lupa lagi apa yang disampaikan. Apalagi nanti kita lebih banyak di dalam menghitung confounding, efek modifikasi, termasuk juga bicara presisi dan juga validasi nantinya. Oke, nah selanjutnya kita memahami ini dulu perbedaan masing-masing antara epidemiologi deskriptif dan analitik. Nah, pertanyaan mendasar adalah tentu apa sih yang unik di dalam epidemiologi ini? Nah, salah satu kunci adalah memang ketika kita bicara seorang epidemiolog itu kan distribusi dan prevensi. Nah, Anda bisa melihat sekarang betapa pentingnya seorang epidemiolog dengan kondisi saat ini. Nah, Anda lihat COVID-19 ini, seharusnya kepala daerah bisa harus memberikan keputusan yang cepat. Nah, tentu siapa yang menjadi rujukan? Nah, rujukan itu ya seorang epidemiolog. Epidemiolog yang bisa melihat estimasi dari bagaimana ya dalam hal ini misalnya distribusi penyakit atau frekuensi penyakit dan termasuk juga prediksi ke depan. Nah, tentu ada beberapa komponen yang kita harusnya menjadikan dasar di dalam pertimbangan seorang epidemiologi itu ketika kita bicara nanti analitik. Nah, kalau kita bicara deskriptif, bicara mengukur frekuensi itu tentu bicara kita mengklarifikasikan karakterisasi penyakit, mencari mendasari suatu penyakit di dalam suatu penelitian, termasuk juga menemukan sumber yang memastikan suatu kasus. Ini yang dibutuhkan surveillance. Saat ini, ketika terjadi COVID-19 yang saat sekarang ini, seharusnya surveillance itu harus berjalan seharusnya untuk memastikan seharusnya sudah memprediksi. Apalagi sekarang sudah menjadi lonjakan kasus, ini menjadi pekerjaan berat nanti seorang kepala daerah maupun juga kepala dinas untuk bagaimana memutus mata rantai ini. Nah, termasuk juga nanti bagaimana kita mendefinisikan orang yang berisiko penyakit. Nah, terus satu lagi adalah tentu salah satu bicara mengukur frekuensi itu kan bicara waktunya juga, terus juga bagaimana nanti ukuran yang digunakan, termasuk juga menghubungkan antara kasus terhadap populasi dan pada waktu yang berisiko. Nah, nantilah beberapa nanti kan saya jelaskan ke Anda. Nah, ini kemarin mungkin Bu Elsie sudah menyampaikan intinya perbedaan antara deskriptif dan epidemiologi analitik itu adalah ini. Kalau bicara deskriptif itu kita bicara kuncinya adalah distribusi. Cara orang, waktu, tempat, dan kapan dan bagaimana itu bisa terjadi dan seberapa banyak itu. How many itu berapa banyak jumlahnya. Nah, nanti baru kita bicara analitik itu adalah determinannya. Nah, saya kasih contoh sekarang implementasinya di COVID-19 ini saja atau coronavirus ini. Nah, saat sekarang kan sudah banyak kita melihat karakteristik epidemiologi. Nah, orang bisa memilahnya sekarang kalau kita bicara coronavirus,
tentu bicara orang, siapa orangnya, tempatnya di mana, dan kapan itu terjadi, dan seberapa banyak. Nah, lihat sekarang, kalau kita bandingkan, kalau kita bicara deskriptif epidemiologi, kita bandingkan yang kita bisa lihat kan baru jumlah kasus. Jadi kan bicara how many-nya kan, berapa banyaknya. Nah, coba Anda lihatkan, di dunia itu udah seharusnya, kalau kita lihat angka case fatality rate, Anda belajar ya, CFR. CFR itu case fatality ratio atau rate. Artinya apa? Berapa jumlah persentase orang yang meninggal dibandingkan atau dibagi dengan jumlah yang kasus positif. Ya, paham ya? Kasus positif dalam hal ini adalah yang infected, artinya yang sudah terinfeksi. Jangan nanti yang baru istilahnya PDP, sekarang pasien dalam pantauan itu tuh baru suspek namanya kalau bahasa kitanya. Ya kan? PDP itu kan penyakit pasien dalam pantauan. Itu disebut dengan suspek, artinya baru terduga, belum terinfeksi. Nah, sedangkan ada yang nanti yang kontak itu, yang misalnya keluarganya yang terindikasi, ini kan itu yang disebut dengan apa namanya ODP, orang dalam pantauan, bukan pasien dalam pengawasan. Kalau yang PDP, yang tadi suspek itu kan pasien dalam pengawasan, itu disebut dengan apa PDP. Sedangkan ODP itu adalah orang dalam pantauan. Nah, sedangkan yang positif itu yang seharusnya adalah yang tadi saya katakan, yang terinfeksi, itu yang baru dikatakan dia positif. Nah, kalau kita menghitung case fatality rate atau rasio itu adalah dari angka yang yang positif ini, berapa yang meninggal di antara orang yang positif gitu. Nah, di Indonesia angkanya itu kisaran di atas 6%. Awal-awal sampai 9,3, kemarin terakhir ada 8,3. Nah, artinya apa? Angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan angka kesembuhannya. Nah, sedangkan kalau kita melihat di global dan di dan di Cina sendiri itu memang kisaran angkanya itu adalah 4 atau 4,2%. Di Cina itu 4,0 sekarang. Udah stabil di 4,0 angka kematiannya. Nah, di kita ini kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kita? Artinya apa? Jumlah kasus sebenarnya di Indonesia itu seharusnya sudah angkanya 1000-an. Tapi yang baru ketemu itu baru ya ratusan, dalam hal ini mungkin ratusan, sekarang udah 700-an, 90 kemarin. Artinya apa? Banyak terjadi yang hidden cases di situ. Artinya apa? Surveillance nggak jalan. Akhirnya banyak yang artinya kita banyak di daerah yang tidak terpantau atau terlambat mendeteksi. Jadi Anda bisa menjelaskan nanti kepada orang tua, Anda seorang epidemiolog atau tetangga, makanya harus mengisolasi di rumah. Dengan kondisi saat sekarang kita nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif gitu. Nah tadi, karena apa angka case fatality rate-nya itu nggak wajar gitu. Artinya penemuan kasusnya itu yang terlambat, atau men-screeningnya yang nggak tepat, atau alat mendeteksinya yang nggak tepat disuruh pulang padahal dia adalah positif. Makanya dalam epidemiologi ada istilahnya ada false negatif, ada false positif. Kalau Anda belajar sensitivitas dulu di awal epidemiologi deskriptif. Nah, false positif itu artinya apa? False negatif itu apa? Orang yang dideteksi dia negatif padahal seharusnya dia positif gitu. Ini yang banyak terjadi. Nah, tentu kita bisa mendistribusikan itu di dalam epidemiologi deskriptif tempatnya. Makanya sekarang dilihat apakah kasusnya ini imported atau tidak. Itu bicara wilayah, ini bicara where-nya nih. Contoh kemarin kan kasus yang baru Anda mendengar berita sekarang adalah yang dari Malaysia itu kan yang di Bukit Tinggi itu akhirnya positif. Padahal apa? Itu kita sudah menduga ketika kita melihat risiko perjalanan riwayatnya itu seharusnya dia memang kemarin itu sudah PDP yang seharusnya diisolasi dan baru keluar hasilnya sekarang adalah sudah positif hasilnya. Nah bayangkan kalau dia tidak kita bisa surveillance-nya tidak memantau dengan baik, dia bisa kemana-mana. Ini yang saya takutkan sekarang.
itu ada yang di Painan, yang ikut tablik akbar ini juga, ada yang di Painan dan dia sempat di Padang nginap 1 hari. Nah, ini yang apa informasi terbaru. Nah, yang nginap dia 1 hari ini, ya tentu yang keluarga yang di Padang ini harus dipantau terus itu yang dia menginap 1 hari sebelum dia balik ke Painan. Nah, ini yang harus hati-hati juga. Ini ya, makanya semua surveillance harus bergerak sekarang itu menjadi rekomendasi kita. Nah, kalau bicara orang, nah Anda bisa paham kan bicara orang ada kemarin itu informasi Pak ternyata yang positif itu sekarang yang kemungkinan itu yang darahnya bukan O, paham nggak? Ya kan? Ada berita di situ. Itu sebenarnya itu kan baru kajian dari ya sebetulnya saya juga webinar dengan teman-teman di Cina kemarin informasi terbaru itu kan menganalisis data ya distribusi serologinya dilihat bahwa dari yang positif ini golongan darahnya apa kan gitu. Nah, ternyata yang banyak itu selain dari O gitu dan dilihat mungkin dari tipe serologinya adalah O lebih survive gitu. Jadi bersyukur juga Anda yang darah O ini. Tapi itu kan juga perlu kajian yang lebih lebih dalam karena memang itulah gunanya epidemiolog mendistribusikan. Nah, makanya sekarang di UNAN kan menjadi salah satu rumah sakit rujukan, kita juga lagi memantau juga mana yang kasusnya imported, artinya yang jelas kasus yang masuk sekarang kan imported, artinya memang dari luar yang masuk, yang Malaysia ini yang ikut tablik akbar ini yang mendeteksi, apalagi nanti epicenter itu juga termasuk juga di Jakarta. Nah, itu bicara orangnya. Dan satu lagi bicara kapannya, Anda bisa melihat seharusnya data yang sekarang ini itu memang harus dipantau. Anda bisa memantau data seriesnya, berapa jumlah kasus kenaikannya setiap hari. Jadi tidak bisa kita ya ada ibaratnya gini, kumulatifnya, ada yang sifatnya yang data dimonitor per hari. Itu kita bisa melihat kalau bahasa epidemiologinya adalah reputasi dari tingkat penularannya. Nah, bayangkan bisa saja nih baru 1 hari aja sudah langsung 5 case. Nah, kalau saya prediksi dulu ketika Sumbar itu ditanyakan kenapa kok Sumbar belum ada yang positif. Kalau saya menduga sebenarnya sudah ada yang positif, tapi itu tadi belum terdeteksi saja. Nah, ketika lab FK sudah ready untuk itu, langsung 1 hari diumumkan langsung 5. Nah, saya nggak bisa memprediksi minggu depan atau hari ini off the record saja. Ini baru saya dapat informasi sudah ada dokter 1 yang positif. Ini kebetulan dekan FK yang menyampaikan ke saya karena saya juga masuk tim COVID ini. Nah, bayangkan ini kalau nggak hati-hati kita mengisolasi diri dan menjaga social distancing itu ini menjadi pandemi yang ini, makanya pemerintah harus segera bisa penindak tegas atau setidaknya kita melakukan lockdown sementara sehingga tidaknya bandara dan transportasi untuk bisa ini. Nah, nanti pekerjaan kita adalah kalau bicara epidemiologi analitik, tentu nanti kita menjelaskan apa menjadi mohon maaf, bagaimana ini terjadi dan bagaimana penularannya. Nah, ada satu informasi yang sekarang masih di masyarakat itu kalau kita bicara why-nya, kan bicara transmisinya atau transmisi dari penyakit itu sendiri. Nah, sekarang kita Pak, ada pertanyaan, bisa nggak coronavirus melalui udara? Nah, informasi terakhir yang saya webinar dari teman-teman di Cina ini, meskipun WHO sudah menyatakan juga beberapa, tapi kan gini, baru istilahnya gini, there is possible aerosol transmission, artinya melalui aerosol. Kita tahu aerosol itu kan percikan ibaratnya melalui partikulat, dan dia menempel di dalam kondisi yang semburan ya di udara itu kita misalnya terkomposisi di dalam yang ibaratnya kalau dibilang embun enggak juga, tapi di aerosol itu yang maksudnya
terkomposisi di dalam partikulat yang ada di udara. Nah, ini yang baru ya debatable juga. Orang virologi mengatakan nggak mungkin, orang paru juga nggak mungkin, tapi teman-teman di Cina mengatakan ya there is possible gitu, kemungkinan ada. Makanya kalau kemungkinan ada melalui udara, dia bisa bertahan di dalam medianya yang apa namanya, kalau tingkat kelembapannya yang cukup, artinya bisa bertahan lama. Intinya kalau bicara virus ini harus apa namanya, ya tentu dia nggak tahan panas dia. Jadi kalau Anda yang ruangan lembab, makanya ventilasi di rumah juga dibuka, gitu. Yang apalagi yang menggunakan AC ya seharusnya juga dipertimbangkan juga pada saat sekarang ini. Ya pencahayaan lah termasuk juga seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi ini yang nanti kita akan pelajari tentu bagaimana nanti dan why-nya ini. Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi. Ini Anda seharusnya seorang epidemiolog, Anda harus memantau ini terus-menerus perkembangannya. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, dan saya kira orang dulu nggak tahu epidemiologi atau epidemiologi nggak menjadi ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa ilmu epidemiologi ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Nah, bayangkan saya koordinasi kemarin dengan Pak Wagub juga Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, seharusnya Pak Wagub atau dalam hal ini adalah Kepala Gubernur untuk memutuskan kebijakan itu berharap banyak terhadap kepala dinas. Nah, tentu kepala dinas harus paham epidemiologi. Nah, tentu ujung tombak dari kepala dinas tentu teman-teman epidemiolog yang ada di kabupaten kota gitu. Nah, dia memberikan pertimbangan ini. Oh, Pak, seharusnya seperti ini kondisinya seperti ini. Ini yang dibutuhkan. Nah, ini sedikit saja karena memang ini pernah saya jelaskan juga di pertemuan-temuan sebelumnya. Nah, artinya apa? Tadi epidemiologi deskriptif, bicara orang, waktu, dan tempat, dan satu lagi adalah bicara nanti salah satu dasar atau clue untuk meningkatkan, untuk menjadi apa possible causal faktornya terhadap penyebab, untuk nanti kita menentukan secara analitik. Nah, sedangkan analitik kita sudah tahu di dalam metodologi penelitian, bicara rancangan itu adalah salah satunya cohort dan case control, dan jelas kita ingin membuktikan sejauh mana hubungan antara penyakit, determinan penyakit dengan outcome-nya. Karena determinan itu akan menjadi memungkinkan menjadi penyebab dan menghubungkan satu pajanan terhadap satu penyakit. Oke, nah saya kasih nanti, runutan itu adalah sering saya sampaikan yang Anda perlu ingat juga di Medlit maupun juga mungkin di pertemuan yang mata kuliah yang lain. Studi deskriptif itu adalah studi pendahuluan dari studi analitik. Nggak mungkin Anda melakukan penelitian studi analitik tanpa didahului studi deskriptif. Nah, Pak, nanti saya mau meneliti tentang ini, boleh nggak misalnya sesuatu yang baru yang belum ada? Nah, ya boleh. Seharusnya nggak ada larangan Anda harus analitik. Seharusnya deskriptif juga bisa, karena pertimbangan tadi, karena memang harus diawali itu. Ya, kalau memang belum jelas ininya, tentu Anda tidak bisa menjelaskan nanti secara analitik kalau memang studi deskriptifnya belum dibangun dengan baik. Nah, karena memang langkah awal, dan ini nanti memperkuat kita mempunyai dasar yang kuat ketika kita melakukan studi analitik. Oke. Nah, ini gambaran yang sering Anda lihat perbedaannya. Makanya ya ini sebenarnya menyederhanakan Anda membuat berpikir perbedaan mendasar itu di triangle ini. Bicara orang, waktu, tempat kan 3 itu. Sedangkan kalau analitik bicara agent, host, dan environment. Nah, ini dan kita juga mendengar yang namanya analitik epidemiologi ini juga disebut dengan triangle of epidemiology, karena bicara agent, host, dan environment. Nah, kembali ke COVID-19 ini, saya sampaikan ke Anda. Makanya Anda mendapat gini, ibaratnya gini, kalau sudah terjadi pandemi, ya virus itu ibaratnya kayak api gitu. Sedangkan kita ini, host-nya ini, agent itu kan jelas, dia virusnya kan, agent biologis.
ya kan? Paham ya? Nah, sedangkan host itu kan kita. Nah, agent ini ibaratnya kayak ya api gitu. Sedangkan hostnya ini ibaratnya kayu gitu. Nah, kita mau apinya mau besar apa enggak, tentu antara agent dan hostnya ini ibaratnya kasih umpan gitu. Makanya kalau kita bisa memutuskan mata rantai ketika virus ada, kita bisa mengisolasi diri atau mengkarantina diri istilahnya. Nah, akhirnya api itu tidak akan besar dia, karena kita nggak ngasih supply ke dia. Bayangkan, yang namanya api kita kasih kayu, ya akhirnya besar juga gitu. Atau termasuk juga nanti di hostnya itu ada ya pertahanan diri untuk bisa, ya itu disebut apa, imunitas atau yang lain. Nah, makanya salah satu yang mendukung possible itu selain di dalam ada internal dalam diri, termasuk juga lingkungan. Nah, lingkungan ini yang disebut dengan apa, kalau bahasa di counseling itu kan hygiene apa perorangan tadi, atau PHBS di kita, cuci tangan, bersih-bersih lah kalau Anda di rumah atau di daerah sekitar itu Anda bersih-bersih. Nah, bersih-bersih dalam hal ini ya itu menjaga supaya virus-virus itu tidak ini. Nah, memang ya yang paling berat itu adalah yang ditakutkan ketika mengisolasi ini kalau dia sifatnya tadi yang aerosol itu, nanti orang yang ibaratnya yang suspek atau dalam hal ini yang terinfeksi warawiri di rumah yang ini bertebaran itu yang jadi takut gitu. Nah, jadi lebih aman memang Anda mengisolasi diri dan memproteksi diri kalau memang keluar, artinya membeli apa bahan makanan atau ya yang penting untuk supply di dalam apa namanya di rumah. Nah, saya sedikit menjelaskan. Nah, bicara orang. Nah, ini seharusnya dengan kondisi saat sekarang, Anda juga bisa nanti memilah apa datanya. Karena variabel orang itu kita menentukan bagaimana karakteristiknya atau atributnya tadi. Nah, saya tanya ke Anda, ya nanti Anda jawab saja. Pertanyaan kita adalah, Pak, dengan COVID-19 ini umur yang berapa sih yang rentan? Yang banyak meninggal umur berapa? Nah, ya kalau Anda tahu, itu lebih banyak yang umur yang ya 50-an ke atas. Kenapa kok nggak anak-anak? Kan itu menjadi pertimbangan. Nah, salah satu yang sekarang menjadi fenomena adalah banyak yang meninggal itu adalah penyakit yang dia membawa penyakit, riwayat penyakit atau sebabnya apa disebut dengan komorbid. Contoh, yang meninggal tuh banyak yang DM, hipertensi, PJK, ya kan? Nah, ini juga harus hati-hati nanti di dalam mendiagnosis positifnya dia meninggal karena DM-nya, diabetes mellitusnya, atau memang virusnya gitu. Nah, kadang-kadang ini juga kenapa orang-orang yang seperti ini tentu daya imunnya menjadi rendah gitu, sangat rentan sekali. Nah, Anda juga melihat virus yang seperti ini kan dia akan apa namanya secara alamiah dia kan sembuh sendiri dia jika antibodi itu keluar gitu. Nah itu kan kalau orang apa ahli virologi kan menyampaikan sebenarnya Anda terinfeksi saja kalau imun Anda bisa bagus, Anda bisa ini kan otomatis di hari makanya 14 hari itu seperti itu mengatakan bahwa mengkondisikan dia bisa apa namanya sembuh sendiri antibodi yang sudah akan apa namanya akan melawan virus itu. Nah, ini kan keterbatasan waktu kita, sedikit lagi. Nah, terus yang selanjutnya adalah, okay. Nah, ini yang dulu SARS. Nah, lihat ya di slide-nya ya. Oke. Nah, ini yang kasus SARS dulu. Nah, ini yang tersama juga untuk melihat nanti di COVID-19 ini. Nah, ini kan berapa kontaknya dan apa namanya terjadi apa namanya melihat mata rantainya mana yang probable, mana yang apa namanya possible terhadap kondisi ini. Ini kita bisa melihat
paper ini sangat terkenal dulu waktu zaman SARS dulu. Nanti ini bisa jadi rujukan di satu pesawat bagaimana mengkarantina orang-orang yang sudah kontak ini. Ini sebenarnya nanti Anda bisa baca nanti. Oke. Nah, ini kita melihat waktu, makanya ada mana yang sporadis, mana yang endemik, mana. Nah, ini yang seperti ini. Mana yang nanti kita melihat tren waktunya itu melonjak. Jadi juga susah menjadi pertanyaan. Ada pertanyaan, kapan nih puncaknya? Ya tergantung intervensinya kalau kita bicara puncaknya. Kalau intervensi belum dilakukan, ya bisa saja dia akan panjang masa pandemi ini. Hebatnya di Cina seperti itu. Sekarang di Cina sudah zero kasus, nggak ada lagi kasus di dalam. Nah, tergantung dia importif. Makanya dia stabil. Dia ketika sudah berapa 3 ribuan yang meninggal itu, udah stay dia segitu. Berarti dia sukses dia melawan. Sampai dia mempertahankan berapa waktu lama dia kasus tidak ada lagi. Nah, tapi kalau setelah lockdown udah dibuka, ya tergantung nanti bagaimana posisi kondisi yang nanti ya akan masuk lagi atau imported casesnya, tergantung proteksi dari daerah. Oke. Nah, saya kira ini sebagai pengantar dulu. Jadi minggu depan itu kan supaya saya mengingatkan Anda apa perbedaan itu, karena memang minggu depan itu saya coba upgrade waktunya akan lebih banyak lagi, dan itu juga masing-masing bisa memanfaatkan, karena memang ada dua pilihan ya. Ada yang menggunakan Skype for Business, karena itu juga dari UNAN sendiri, tapi ada beberapa keluhan Skype for Business ini terlalu berat. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada yang pengalaman, makanya kita lebih bagus pakai Zoom ini. Zoom itu kan keterbatasannya adalah hanya 40 menit, tapi saya coba upgrade nanti bisa lebih lama lagi mungkin ke depannya. Untuk pertama ini cukup kita 40 menit dulu, dan minggu depan ya mungkin bisa lebih lama lagi karena kita lebih banyak diskusinya juga. Ini saya coba upgrade dulu, karena kalau pakai Skype for Business ada banyak kalangan terlalu berat gitu, jadi ada putus-putusnya juga gitu. Oke, sekarang ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, ada pertanyaan. Oke. Siapa, Randi? Siapa ada pertanyaan dulu? Ini udah bisa saya nanti bisa di listing oleh Ayu, siapa yang hadir, saya juga ada lihat juga di sini. Nah, kalau yang bertanya silakan speakernya bisa di on kan gitu. Dia nanti nggak nggak berisik gitu. Ntar kalau keluar pula di di YouTube, ini Pak Dev ngajar ada suara lain-lain gitu. Nah, saya mulai aja dulu, siapa misalnya Nindi, ada nggak pertanyaan Nindi? Ya, cukup. Oke, Cinta? Aman? Oke, Zatul? Oke. Siapa? Tahun? Apa nih sebelah? Suaranya gitu. Ada pertanyaan. Winda di luar ini. Tommy ada nggak? Pertanyaan. Nah, yang ikut analisis multivariat orangnya sama, sekelasnya sama, beda. Sama, Pak. Nanti kita lanjut yang habisnya. Coba upgrade dulu mungkin kita analisis 40 menit. Pak, ya. Mau tanya tentang COVID-19, Pak. Ya. Kalau misalnya ya Pak, kita tuh pernah kontak Pak dengan orang yang positif, tapi kita belum ada gejala-gejala, itu tuh perlu tes atau enggak, Pak? Nah, yang pertama adalah karena gini, yang paling berat itu adalah karena ada sekarang itu yang sifatnya orang tanpa gejala, OTG. Ini makanya nanti ada versi buku keempat itu dikeluarkan, karena banyak ada yang positif,
orang tanpa gejala. Ini yang menjadi bingung gitu. Atau istilah lainnya apa, yang simptomatik gitu. Nanti yang tanpa gejala ini yang justru yang seperti ini yang paling berat kita. Nah, orang tanpa gejala karena memang tidak ada apa namanya, tentu SOP yang selama ini misalnya panasnya harus 38, itu kan nggak ngaruh lagi gitu loh. Makanya sekarang orang yang baru, artinya yang paling mudah sekarang untuk mendeteksi risiko itu dia balik dari apa namanya, perjalanan di daerah infektif atau tidak. Anda kalau ada saudara Anda yang balik dari daerah infektif, itu lebih bagus dia mengisolasi diri aja. Kalau memang di rumah ya kamarnya cukup dia sendiri aja gitu. Nah, apalagi di kita yang paling sulit yang pulang umroh ini. Kalau di kita kan umroh kan orang syukuran. Cipika-cipiki ya syukur alhamdulillah ya. Ini kan kita nggak tahu, dia mungkin pulang umroh sehat saja. Iya kan? Artinya dia sudah kontak gitu. Nah, ini yang balik. Benar Rizatul, ini yang menjadi sulit gitu. Jadi kalau memang kita ada yang sanak saudara yang pulang dari Jakarta, dia pulang kampung memanfaatkan ini, kalau bisa jangan kontak dulu deh. Kita nggak tahu ke ininya. Apalagi sekarang untuk memeriksa positif apa tidak, itu tidak bisa mandiri, Pak enggak? Kita misalnya kita baru balik dari Jakarta nih, ada kita sudah kontak terus kita pergi ke rumah sakit, Anda kan ditolak. Nggak bisa. Sekarang yang bisa diperiksa oleh UNAN atau nanti di Jakarta itu adalah orang yang rekomendasi dari rumah sakit. Jadi sendiri aja langsung ke situ nggak bisa. Ngapain di Padang, di Jakarta aja ada saudara saya anaknya sakit, malah apa panas juga, batuk juga, mencret juga, udah ada gejalanya cocok betul dengan COVID, ditolak. Nggak boleh Bu, artinya mandiri nggak boleh gitu. Nah, jadi memang harus ditolak. Ini isolasi aja di rumah dengan kondisi saat sekarang. Nah, tentu ini yang artinya seharusnya memang yang banyak bergerak itu memang tim surveillance di daerah gitu. Ini waktunya udah mau habis ya. Coba nanti kita upgrade ke meeting yang link yang berikutnya. Anda bisa masuk lagi. Ini saya coba upgrade untuk lebih, ini kita bisa lanjutkan nanti bergabung dengan link yang kedua tadi. Nah, saya coba upgrade dulu bisa waktunya lebih lama. Karena ini cukup diskusinya, kita bisa kasih diskusi tentang COVID ini perkembangannya dan kita lanjutkan nanti analisis multivariat. Oke, kita tutup dulu ya, kita masuk ke link yang kedua yang sudah saya share tadi. Saya coba upgrade dulu untuk bisa waktunya lebih lama karena upgrade kan harus berbayar dulu. Saya coba karena saya memastikan berapa menit yang dibutuhkan kalau untuk bisa masuk banyak orang. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.